Berbicara tentang kematian, zaman dahulu itu suka dilakukan ritual-ritual yang mengerikan. Misalnya nih, jika di sebuah keluarga ada yang meninggal, maka dilakukan potong jari. Ada juga nih, jika dalam sebuah keluarga suaminya meninggal, istrinya itu bisa membakar dirinya sendiri. Tapi ya balik lagi, walau mungkin terdengar asing bagi kita, tentunya kita harus menghormati kepercayaan dan keyakinan yang berbeda itu. Hari ini gue kedatangan seorang narasumber di mana dia justru punya pengalaman pergi ke rumah sakit sama orang yang sudah meninggal. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Ai. Halo Mang Fajar. Makasih nih udah datang dan mau bercerita ya. Ya, terima kasih juga udah diundang ke sini. Ini orang Malaysia? Saya Malaysia. Oke. Saat itu pergi ke rumah sakit sama ibu-ibu yang ternyata sudah meninggal? Betul. Sosoknya kayak gimana? Ibu-ibu pada umumnya agak sedikit perawakannya tinggi, dengan kerudung, bajunya saya masih ingat, masih agak krem-krem gitu warna bajunya, tidak gemuk, tidak kurus, langsing lah, dibilang langsing, kurang lebih usia sekitar 40 sampai 50 usianya. Saat pergi sama dia tuh apa yang dirasakan? Nggak ada perasaan apa-apa sih Kak, cuman terakhir-terakhir setelah dirasa-rasa ada yang lain dari beliau. Oke, ditahan dulu ceritanya ya. Sekali lagi di sini nggak ada setting-settingan. Ini memang murni pengalaman horor yang dialami oleh narasumber. Langsung aja kita mulai. Shh, jangan tidur dulu. Ya Kak Ai, boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Oke, jadi pada saat itu kebetulan saya diminta untuk gantian jaga nih sama keluarga di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kebetulan saya stay di Cibubur karena satu dengan yang lain hal, tadinya mau gantian pagi ke siang gitu. Tapi karena ada pekerjaan yang belum selesai, akhirnya saya bisa berangkat itu jam 9 malam. 1 jam perjalanan kalau dari Cibubur ke rumah sakit tersebut, jadi sampailah di rumah sakit itu sekitar pukul 10 malam gitu. Karena rumah sakitnya ini boleh dikatakan baru pertama kali datang nih Kak, jadi masih agak bingung untuk cari tempat parkirnya di mana. Jadi pas begitu sampai di depan rumah sakit, masuk ambil karcis untuk parkir, udah jalan nih cari parkiran, biasa deh cari-cari dulu gitu ya kan. Satu kali putar kok kayaknya nggak ketemu-temu, apa nanya aja ya gitu kan. Sampai ketemu nih sama salah seorang security yang ada di situ. Saya bilang, Pak, kalau mau parkir ke gedung yang saya mau ke gedung sebelah, ini kalau saya mau parkir motor di mana? Oh, lurus aja. Security-nya saya masih ingat, namanya Bapak Iwan. Seperti pada security umumnya, tinggi, tegak, gagah, rambutnya agak di tipis cepak. Pinggir cepak gitu, atasnya agak keriting gitu. Lurus aja Mbak, mengikuti arahan beliau, lurus dong. Tapi ketemu lagi sama jalanan yang udah saya lewatin tuh tadi. Kok kesini lagi sih? Bener gak ya, maksudnya ini lurusnya lurus kemana? Karena kalau di jalan lurus berarti kan udah gak ada cabang-cabang lagi nih gitu kan. Lurus lagi, ketemu lagi sama jalanan yang tadi udah lewatin Kak. Kok kesini lagi sih? Saya yang salah lurus atau emang ada jalan yang lain sebetulnya gitu kan. Akhirnya putusin untuk putar lagi. Ini parkiran sepi, nggak ada siapa-siapa? Parkiran tuh nggak sepi sih Kak, cuman karena kalau gedung itu kan berarti mengarah ke parkir tuh orang udah nggak ada yang cuman lalu lalang gitu doang, otomatis yang pas untuk ditanyain di mana lokasi parkir ya security dong gitu kan. Akhirnya karena udah sekali jalan nggak nemu, 2 kali udah nanya juga nggak ketemu, jalan lagi. Jadi 3 kali muter tuh Kak di jalan yang sama. Udah deh kayaknya ya ketemu nih. Cari lagi security. Ketemulah sama security yang beda nih orangnya gitu. Pak, maaf, saya ini udah 3 kali muter di jalan ini, mau ke basement parkir motor, nggak ketemu-temu. Loh, ini mbaknya dari sini puter balik, dia bilang, langsung kanan gitu. Puter balik langsung kanan, Pak, saya arah dari sana tadi, kalau lurus doang ini udah nggak ketemu simpangan apa-apa. Mbak, itu lihat deh,
Putar balik dong, begitu putar balik itu ada Kak kelihatan simpangannya. Pas I putar balik, bener langsung kanan dan itu posisinya turun langsung ke basement. Dalam hati terus, tadi tuh gue jalan mana ya? Lewatnya kemana? Karena emang posisinya itu juga, sama juga. Nggak ketemu tuh sama yang namanya simpangan yang dibilang sama security kedua tadi untuk turun gitu. Ketemu, turun ke basement, buka jaket, buka helm, lepas sarung tangan, tiba-tiba di belakang tuh ada yang nepuk. Mbak, mau kemana? Perasaan tadi ya, pas turun nih nggak ngelihat ada orang yang lagi entah buka helm atau bahkan posisinya emang baru banget datang jam 10 malam Kak. Selain tukang, maksudnya selain parking yang ada di situ, kayaknya nggak lihat ada siapa-siapa lagi gitu. Ini ibu-ibu nepuk, Mbak, mau kemana? Otomatis nengok, oh mau ke atas Bu, ke sebelah, gedung sebelah. Oh, cuman udah dong, nggak pikir panjang macem-macem, beresin yang udah harus diberesin, jalanlah nih Kak. Karena kan dia turunan, otomatis jalan harus naik lagi dong. Begitu jalan, masuk ke ruangan mau menuju ke lift, itu ibu-ibu yang tadi nepok di basement ada di situ. Mikir kan, perasaan gue duluan yang jalan gitu. Perasaan saya duluan yang jalan. Ah ya udahlah, gitu kan. Jalan bareng nih. Nah, jalan menuju ke lift itu harus ngelewatin ruang farmasi dulu. Harus ngelewatin ruang rawat inap dulu. Jadi lorongnya tuh karena malam jam 10 aku pikir positifnya adalah udah malam, orang juga yang nungguin udah pada standby di atas, udah nggak ada yang turun bolak-balik kecuali yang security aja. Malam itu ini rumah sakitnya ciri-cirinya kayak gimana? Tua atau dibilang masih tua baru? nggak sih Kak, cuma memang salah satu rumah sakit besar ya. Jalannya itu lorongnya jauh banget gitu, mau kemana-mana tuh jauh banget gitu. Dan segelap itu kalau malam. Kayaknya gue tahu nih, salah satu yang terkenal angker juga ya. Mungkin ya Kak, kita satu pemikiran nih. Gitu. Jadi mau menuju ke farmasi aja itu jalannya lurus tuh jauh banget jalannya dan gelap, hanya beberapa lampu aja nih yang ada gitu. Karena kan sebagian farmasi tutup, ruang rawat inap otomatis cuma dijaga sama security di depan dan itu pun nggak ada satu orang pun security di sana. Mau masuk ke arah farmasi, ibu-ibu yang tadi negor saya di basement, mau tahu Kak? Duduk, posisinya gini.